warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan belum? Jadi kita semangat belajarnya ya. Sebelum itu, sebelum belajar, lebih baik kita berdoa yang akan dipimpin oleh Gilbert. Silakan Gilbert memimpin doa. Bersiap. Berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Ada yang tahu sebelumnya bagian-bagian tumbuhan apa saja itu? Jangan dulu, dimulai dari yang paling bawah. Akar. Terus setelah akar, batang. Setelah batang, daun. Dua. Biji. Setelah biji. Oke, jadi ada beberapa bagian-bagian dari tumbuhan. Oke, baik. Hari ini kita akan pelajari tentang apa tadi? Tentang fotosintesa, bagian-bagian bagian-bagian dari tumbuhan. Oke, untuk melatih fokus, kita ice breaking dulu. Oke, siap? Semuanya berdiri. Kita ice breaking. Biar masih fokus, biar tetap fokus. Berdiri. Ice breakingnya dengarkan perkataan Bapak, ya. Dengarkan perkataan. Biar semangat, biar semangat dulu. Tepuk semangat baru. Cluenya adalah dengarkan perkataan saya, ya. Perkataan. Kita mulai. Tangannya ke depan, ke samping, ke atas, ke bawah. Gitu ya. Dengarkan perkataan. Kita mulai lagi, ya. Tangannya ke samping, ke atas. Ayo. Ayo, fokus. Dengarkan perkataan. Tangannya ke bawah, ke atas, ke bawah, ke samping. Ayo. Fokus. Ada yang salah masih? Ke samping, ke bawah, ke atas, ke samping, ke bawah, ke atas, samping. Ayo, siapa salah? Dah, tepuk tangan, tepuk tangan. Fokus. Tadi udah ada yang banyak yang salah, ada yang salah, masih ada yang salah ya, tadi ya. Terutama si yang duduk di sana ya. Kaki. Iya, kaki siapa? Oke, nggak apa-apa. Harus tetap fokus ya. Sudah pada sarapan semua kan? Sarapannya apa tadi pagi? Ayam goreng.
video mengenai bagian tumbuhan. Kalian boleh catat poin-poin penting dari bagian-bagian tumbuhan yang ditampilkan di layar proyektor ini. Ya, siap? Ya, oke. Silakan persiapkan buku tulis dan pena atau pensilnya. Ya, kita mulai nonton video dulu. Perhatikan videonya. Ya, nanti perhatikan videonya. Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuh? Perhatikan videonya. Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan. Tunggu. Kita bahas satu tadi. Bagian yang pertama tadi apa namanya? Akar. Akar berfungsi yang pertama sebagai penyokong agar pohon itu tidak tumbang, tidak roboh. Jadi akar itu berfungsi yang pertama untuk penyokong agar pohon tidak tumbang. Yang kedua fungsinya untuk menyerap air. Nah, itu aja air dan mineral. Singkat aja. Terus bagian yang kedua. Oh ya, jenis akar. Jenis akar ada dua. Yang pertama akar tunggal. Tunggal itu yang bentuknya tidak banyak cabangnya. Kalau akar sabut membedakannya karena dia banyak cabang-cabang akarnya, ya. Selanjutnya, Agar tetap berdiri dengan tegak. sarana lewatnya air. Berfungsi sebagai sarana lewatnya air dari akar menuju ke daun. Batang berfungsi sebagai sarana lewatnya air dari akar ke daun.
berfungsi menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, jadi ada dua fungsi dari batang. Dan selanjutnya ya. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan ditampung melalui batang, Yang ketiga daun. maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Oke, daun yaitu mempunyai fungsi sebagai tempat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan makanan dan cadangan air. Ya. Nanti di akhir video akan dijelaskan mengenai proses fotosintesis. Ya, lanjut. 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 Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan. Ya. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Dan bunga juga akan menjadi tempat tumbuhnya biji yang akan menjadi biji. Dan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji yang ada di dalamnya. Dua berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan melindungi biji. Ada buah yang tidak berbiji? Ada nggak? Ada. Buah apa? Pisang. Pisang ada. Kelapa. Kelapa. Kelapa nggak ada bijinya? Enggak. Karena dia berkembang dengan tunas. Jadi langsung dari buah. Ya. Buah sebagai apa? Udah, Bang. Cadangannya berapa? Udah. Nah, berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalam buah tersebut. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Thank you. Nah, selesai. Perhatikan sini. Kalian sudah mencatat poin-poin pentingnya, kan? Sudah kan? Sudah belum? Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian
untuk mengetahui beberapa perbedaan dari kedua tumbuhan yang Bapak berikan gambarnya di depan. Siap? Siap? Paham? Paham tidak? Paham? Coba semuanya paham tidak? Paham tidak? Oke, kita lihat. Gak apa-apa, sama Bapak. Oke. Besar. Ini kedua tumbuhannya ini. Silakan. Ada gambar 1, gambar 2. Perbedaannya minimal 3. Ya. Minimal 3 perbedaan dari kedua gambar tersebut. Contohnya, contoh ya. Contoh gambar 1. Gambar 1 memiliki akar tunggal. Sedangkan gambar 2 memiliki akar 1. Gitu. Silakan dikerjakan minimal 3. Oke, sudah selesai semua? Sekarang saya minta untuk satu kelompok yang maju ke depan mempresentasikan hasil kerja dari teman sebangkunya. Silakan yang mau maju. Dilbert dan Albi. Sekarang. Tepuk tangan dulu. Perhatikan ya. Ya, bedanya aja. Ya, ada. Perkenalkan, nama saya Gilbert dan teman saya bernama Albi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi sebangku kami. Apa perbedaannya? Ya. Perbedaan yang pertama, akar tunggal dan akar kedua dan tomat sama cabai dan bentuk daun. Kalau Dilbert, Perbedaan antara tumbuhan dari tomat. Perbedaan antara tumbuhan tomat dan tumbuhan cabai yaitu sebagai berikut. Tumbuhan tomat memiliki akar panjang, sedangkan tumbuhan cabai memiliki akar kecil. Tumbuhan tomat memiliki buah tomat, sedangkan tumbuhan cabai memiliki buah cabai. Bentuk daun tumbuhan tomat berbeda dengan tumbuhan cabai. oke, bagus sebentar. Kalian temannya ada yang mau bertanya atau sudah ada yang tahu perbedaan yang lain? Ada yang tahu perbedaan yang lain? Angkat tangan. Ada yang tahu perbedaan yang lain? Gak ada. Oke, ya udah. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah maju. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga di pertemuan yang akan datang kita bisa lebih bersama lagi dalam belajar. Kesimpulannya pelajaran hari ini kita mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dari mulai akar sampai ke bunga buah ya. Dan mengenai tadi proses ada proses fotosintesis, yaitu proses kemasannya makanan oleh tumbuhan. Dan mengenai perbedaan tumbuhan Ya, dan mengenai perbedaan antara tumbuhan cabai dan tumbuhan tomat. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kalian boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.